Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Hayati dari jurusan Hukum Keluarga semester 5 Lokal D. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Sosiologi Keluarga. Yang pertama yaitu tentang kajian sosiologi keluarga. Apa saja teorinya? Yang pertama itu adalah struktural fungsi, yang merupakan suatu sistem yang dapat memberi dampak negatif maupun positif dalam suatu pranata sosial. Contohnya dalam kehidupan berumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, atau yang lainnya, maka seorang ayah atau suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan memberi nafkah. Dengan demikian, memberi dampak positif terhadap keluarganya dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga tersebut. Kemudian, jikalau seorang ayah tersebut tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka memberikan dampak negatif kepada keluarganya tersebut dengan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga tersebut atau terjadinya pergeseran ekonominya. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori konflik, yaitu suatu teori yang dapat memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dengan demikian, terjalinnya suatu hubungan yang lebih aktif dalam suatu kelompok atau terjalinnya suatu sosialisasi yang lebih kuat antar individu ataupun kelompok. Yang ketiga adalah teori interaksionis simbolis, yaitu suatu hubungan antara individu dengan individu lainnya atau hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang tercipta dari simbol yang mereka ciptakan tersendiri. Contohnya, seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk mengambil barang di atas meja atau mengambil buku di atas meja. Maka sang anak tersebut mengambil buku itu dan memberikan kepada ayahnya karena itu merupakan simbol atau perintah dari ayahnya. Kemudian teori yang keempat adalah teori gender, yaitu suatu sifat yang melekat antara pria yang melekat pada diri pria ataupun wanita. Dan ini berdasarkan kontribusi berdasarkan sosial budaya. Jadi sifatnya ini tidak tetap dan tidak melekat, bisa beralih sesuai waktu, tempat, dan jenis kelaminnya. Contohnya seorang istri yang menyapu rumah dan seorang suami yang mengangkat kursi. Namun pada dasarnya keduanya itu mampu melakukan kedua pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab tentang fungsi dari keluarga. Yang pertama itu adalah fungsinya sebagai fungsi reproduksi, yaitu di mana dengan terjalinnya suatu keluarga atau terbentuknya dalam suatu keluarga itu suami dan istri, maka fungsi yang pertama itu adalah reproduksi untuk melanjutkan keturunan atau melahirkan keturunan, sehingga keluarga tersebut memiliki generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi, yaitu keluarga itu merupakan tingkat pertama pendidikan bagi anaknya. Dalam sebuah rumah tangga, maka seorang ibu yang menjadi madrasah pertama anaknya. Maka perlunya bagi seorang suami untuk memberi atau untuk mencari atau memelihara istrinya untuk mampu mendidik anaknya. Begitu juga dengan seorang suami atau seorang ayah, maka dia berkewajiban untuk memberi edukasi kepada anaknya. Yang ketiga itu sebagai sosialisasi, yaitu menjalin hubungan atau menjalin rasa kekeluargaan antar sesama keluarga maupun masyarakat ataupun individu dengan individu lainnya. Yang kedua adalah ekonomi. Dalam sebuah keluarga, maka faktor ekonomi merupakan suatu yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Maka ekonomi ini menjadi pendukung akan rasa kekeluargaan tersebut.
Kemudian yang kelima adalah rasa keamanan, yaitu fungsi keamanan. Maksudnya itu fungsi keamanan, yaitu rasa keamanan, maka adanya rasa kasih sayang dari keluarga, sehingga seseorang atau seorang anak atau seorang istri ataupun suami mampu merasakan aman terhadap dirinya karena adanya rasa sayang yang tercipta dari keluarga tersebut. Yang keenam yaitu yang keenam itu ada rekreasi, yaitu misalnya keluarga itu mempunyai keluarga yang banyak, misalnya di Jawa atau di Padang atau di Bukit Tinggi, maka dengan demikian maka keluarga satu bisa berkunjung ke keluarga lainnya sehingga terjalinnya suatu hiburan gitu. Maka di antara yang 6 demikian di atas tadi yang saya jelaskan tadi merupakan fungsi dari keluarga. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang pertama itu adalah faktor genetik atau faktor keturunan, yang merupakan suatu faktor yang turun-temurun, baik itu dari ayahnya ataupun dari ibunya. Kita ketahui bersama bahwasanya seorang ayah akan mewarisi bentuk ataupun rambutnya atau yang lainnya, sedangkan ibu mampu mewarisi sifatnya. Contohnya, jikalau rambut anak berwarna hitam, maka ayahnya juga pada dasarnya berambut hitam, atau kulitnya warna hitam atau putih dan ayahnya juga hitam atau putih ataupun ibunya, maka ini merupakan suatu faktor genetik atau suatu faktor turunan dari ayah maupun sang ibu. Yang kedua yaitu faktor gizi atau makanan, juga merupakan suatu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan individu. Dengan demikian, ketika seseorang tidak memakan makanan yang bergizi atau memiliki manfaat lainnya, maka itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan individu tersebut. Jika dia misalnya kurang memakan buah-buahan atau sayur-sayuran, dapat berpengaruh juga dalam perkembangan individu tersebut atau anak tersebut. Selanjutnya itu faktor olahraga. Olahraga juga merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan individu. Jikalau dia memakan makanan yang sehat, belum mampu untuk mendukung pertumbuhan yang lebih baik, karena dengan berolahraga maka terciptanya otot-otot yang lebih kuat dan tubuh kita lebih segar gitu. Yang selanjutnya itu faktor pendidikan. Pendidikan ini sangatlah penting dalam suatu pertumbuhan individu, baik pendidikannya di rumah maupun sekolah dan lainnya. Maka dengan terciptanya suatu faktor pendidikan, maka sang anak atau sang individu tersebut mampu mengontrol emosionalnya. Kemudian dia mampu menjalin suatu sosialisasi yang lebih efektif karena dia mampu dengan adanya pendidikan tersebut. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan individu. Jikalau dalam suatu lingkungan tersebut sang individu ini berteman dengan orang baik, maka dia mampu menjadi orang baik. Namun jikalau dia berteman dengan lingkungan yang kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan sang individu ini mampu berbuat kurang baik. Ibarat jikalau kita berteman dengan seorang penjual parfum atau lingkungan yang harum, maka kita juga akan
memiliki wangi yang harum. Sedangkan jika kita berteman dengan seorang atau lingkungan yang jahat, kita juga mampu menjadi seorang yang jahat karena terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Kemudian faktor perkembangan zaman juga faktor elektronik. Contohnya faktor adanya HP merupakan elektronik atau perkembangan zaman sekarang. Maka kebanyakan dari individu dalam dia pertumbuhannya tersebut, misalnya dia bersosialisasi dengan individu lainnya menggunakan ponsel, maka dia lebih merasa percaya diri karena hubungan yang terjalin waktu itu tidak secara langsung, melainkan berdasarkan perantara. Selanjutnya faktor yang lainnya itu adalah faktor hormon di dalam tubuh manusia. Karena di dalam tubuh manusia ini kan ada beberapa beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh masing-masing individu. Maka itu juga berpengaruh dalam pertumbuhan individu tersendiri. Tentang teori yang merupakan perubahan. Penyebab perubahan yang pertama yaitu teori evaluasi, yang merupakan suatu teori yang berkembang secara bertahap dan dia itu hingga terhenti sampai akhir dan dia itu tidak akan berubah lagi. Selanjutnya teori siklus, yaitu sama seperti teori evaluasi, namun dia akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu teori fungsionalis, itu suatu teori atau suatu konstan yang tidak memerlukan penjelasan. Jadi oleh karena itu perubahan sosial bisa saja mengacaukan antara keseimbangan di dalam masyarakat tersebut. Jadi teori ini hanya menerima perubahan yang dapat menguntungkan bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak memberikan manfaat atau menguntungkan tersebut tidak akan digunakan atau tidak dibuang. Selanjutnya adalah teori konflik, yang merupakan suatu teori yang perlu dan ini ada gitu. Dan teori konflik ini berlangsung secara terus-menerus sehingga dengan demikian terciptalah suatu kelompok yang baru karena konflik itu terus terjadi. Ini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya perubahan. Yang pertama adalah difusi, adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil kebudayaan, dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu adalah akulturasi, yaitu biasanya didapatkan dari suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia atau individu dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, yang dimana sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lama-kelamaan diterima dan diolah ke dalam suatu kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas yang lama terhadap kebudayaan sendiri tersebut. Yang ketiga adalah asimilasi yang merupakan suatu proses sosialisasi atau suatu proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapatnya golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda. Misalnya, jika latar belakang kebudayaan mereka itu berbeda-beda sehingga terbentuknya suatu perubahan sosial. Kemudian
Selanjutnya adalah akomodasi, yaitu suatu perubahan atau suatu keseimbangan antara hubungan manusia atau hubungan individu dengan individu lainnya, atau hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Sekianlah jawaban dari UTS Sosiologi Keluarga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.